Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Jamaah Haji Klaten, yang kami hormati dan yang kami muliakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Islam Klaten beserta para dokter, Bapak Ibu karyawan dan karyawati Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pertama, marilah kita tak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Allah curahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan aktivitas dan tugas-tugas kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan pengajian internal untuk karyawan dan karyawati Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Yang pada kesempatan kali ini kami beri tema yaitu tugas hidup manusia. Semoga dengan tema ini nanti kita bisa merefresh kembali tentang tugas-tugas hidup kita di alam dunia ini, sehingga apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan protokol atau protap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Oleh karenanya harapannya ke depan kita bisa memenuhi tugas-tugas ini dengan baik, sehingga akhir hayat kita yang kita harapkan adalah husnul khatimah, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja tugas hidup manusia? Kita hidup di alam dunia ini sesungguhnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan tentang tugas-tugas kita itu di dalam surat Al-Fatihah. Dan insya Allah semua dari kita sudah hafal daripada surat ini, karena memang surat ini adalah surat yang paling banyak kita baca di dalam keseharian kita. Minimal satu hari kita membaca surat ini 17 kali, karena sholat dalam satu hari satu malam itu ada 17 rakaat yang mana di dalamnya dibacakan surat Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas lebih lanjut daripada tugas hidup manusia yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini, mari kami mengajak Bapak Ibu semua yang pertama untuk kita bersama-sama membaca
kembali surat Al-Fatihah ini. Saya awali dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah semua kita sudah menghafal surat Al-Fatihah ini. Mari kita lanjutkan untuk mempelajari isi daripada surat Al-Fatihah ini berkaitan dengan tugas hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan mengajak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillah, dengan menyebut asma Allah. Di Allah memperkenalkan dirinya dengan Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula wahyu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Rabbmu yang telah menciptakan. Jadi tugas pertama kita dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan adalah untuk mengenal Allah. Jadi, tugas hidup manusia yang pertama ini adalah untuk mengenal Allah. Siapa itu Allah? Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Rabb. Rabb adalah artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki kepada kita semua, itu adalah namanya Rabb. Alladzi khalaq. Kemudian di ayat berikutnya, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Kalau kita kesulitan untuk mengenal Allah secara langsung, bisa juga kita mengenalinya dari ciptaannya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari alaq. Apa itu alaq? Alaq adalah segumpal darah, dan ini adalah ringkasan daripada penciptaan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan melalui proses yang melalui yang namanya nutfah, kemudian alaqah, kemudian idham. Tapi di sini Allah meringkasnya dengan alaq. Kalau kita mau memperhatikan diri kita, di ayat yang lain juga disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Jadi kalau kita betul-betul memperhatikan penciptaan kita, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang telah diciptakan, dan yang pencipta yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam semesta ini juga menjadi bukti bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah di barat diadakan penelitian tentang orang-orang yang tidak
mempercayai adanya pencipta atau Tuhan. Kepada mereka disodorkan sebuah kitab, kemudian mereka suruh mengamati, atau buku ya, the books, buku, kemudian mengamati, di dalamnya ada gambar-gambar, ada halaman, ada bab, kemudian ditanyakan kepada mereka, kira-kira kalau kita katakan kepada Anda bahwasanya buku ini tercipta begitu saja, dari langit turun tinta, kemudian menjadi tulisan, menjadi halaman, menjadi gambar, apakah Anda percaya? Kemudian orang-orang yang tidak percaya Tuhan tadi mengatakan mustahil. Itu sesuatu kemudian bisa rutut seperti ini tanpa ada yang membuat atau yang menciptakan. Kemudian seorang yang melakukan penelitian tersebut mengatakan, sebetulnya dunia ini jauh lebih kompleks daripada buku ini. Karena semua makhluk pada intinya adalah semuanya diciptakan dengan sangat teratur. Matahari, bumi, kemudian bulan, bintang, semuanya beredar dengan sangat teratur, dengan sangat teliti. Tidak ada satupun yang kemudian menyelisih daripada garis-garis yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan itulah Allah. Dan kita di ayat yang pertama ini, tugas hidup manusia sejatinya adalah untuk mengenal Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita mengakui bahwasanya kita adalah manusia yang makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tugas selanjutnya bagi hidup kita adalah daripada ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita untuk mencintainya, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ungkapkan dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan di ceramah-ceramah atau di setiap kesempatan, yang pertama kali yang diajak adalah untuk kita bersyukur kepada Allah. Syukur kita kepada Allah ini adalah ungkapan rasa cinta kita kepada Allah. Dan ini juga merupakan tugas hidup kita yang kedua, tugas hidup manusia. Yang kedua adalah mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah? Mencintai Allah tanda-tandanya adalah dengan banyak menyebutnya alhamdulillah, kemudian ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Kemudian kita juga mau berjuang untuk Allah, tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah. Ini adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi orang yang merasa berterima kasih kepada seseorang, tentu dia akan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Misalkan ada seorang anak yang berterima kasih kepada kedua orang tua, dia akan mengatakan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Maka rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ungkapkan dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, Tuhan sekalian alam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas hidup kita yang kedua ini adalah kita mencintai Allah. Mencintai Allah yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal Allah, kemudian mencintai Allah, kemudian yang ketiga di dalam surat Al-Fatihah ini disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman itu para ulama tafsir mengatakan ini adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia. Sejak diciptakannya alam dunia ini sampai nanti hari kiamat. Baik orang yang beriman, yang tidak beriman, yang baik, yang buruk, semuanya akan mendapatkan ar-Rahman-nya Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk Ar-Rahim ini Allah Subhanahu wa taala khususkan nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman saja.
Di dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ja'alallahu rahmah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan rahmat mi'ata juz'in, yaitu 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menahan rahmat tersebut 99 di bagian sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ke muka bumi ini 1 bagian. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalqu. Yang mana dengan 1 rahmat tersebut para makhluk ini saling berkasih sayang. Hatta tarfa'ar farasu hafiraha, sampai kuda yang liar tersebut mengangkat kakinya anwaladiha, daripada anaknya, khasyata antusibah, karena khawatir dia akan menginjaknya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 100 rahmat, yang 1 rahmat ini Allah turunkan ke dalam dunia ini dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Yang mana dengan rahmat ini semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hewan yang liar pun itu akan menyayangi anak-anaknya. Itu adalah dengan rahmatnya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi rahmat Allah itu kalau diibaratkan, di hadis yang lain juga Nabi menyebutkan, itu Nabi mencelupkan jari tangannya itu ke dalam pantai atau samudra, kemudian diangkatnya kembali, kemudian diperlihatkan 1 yang menempel di dalam jari-jari beliau itu adalah, ini adalah rahmatnya Allah di dunia, atau dunia ini di mata Allah, kemudian samudra yang masih luas inilah yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya sayang sekali bila mana kita itu hanya mengejar yang 1 tetes, kemudian kita melupakan samudra yang sangat luas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tugas hidup manusia yang ketiga itu adalah berharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang paling luas, yang 99 ini. Jadi manakala kita mendapatkan kasih sayang Allah, tentu kita akan menjadi makhluk yang sangat beruntung, akan mendapatkan rahmat yang sangat banyak. Nah, jadi rahmat kasih sayang dengan mendapatkan ini juga sesuatu yang berbeda, maka nanti bisa kita pelajari kembali ya. Jadi orang itu dikasih dengan disayang itu sebetulnya pilih mana ya. Ada orang yang dikasih, tapi ada orang yang disayang. Nah ini kalau kita melihat, oh dia kok tidak beriman tapi dia mendapatkan dunia banyak misalkan, ini dikasih, belum tentu disayang. Jadi kalau disayang itu pasti dikasih, tapi kalau dikasih belum tentu disayang. Ini bisa kita ibaratkan misalkan kita sedang berjalan-jalan, di perjalanan ada pengamen misalkan, ada yang kita ngasih ya. Kita ngasih, ada yang ngasih saja tidak ada kasih sayang, tapi kalau kita sayang ya ngasihnya pasti lebih banyak, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala kasihkan kita nanti di hari di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi tugas hidup manusia yang ketiga ini adalah kita untuk senantiasa berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluknya. Kemudian yang berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Tugas hidup yang berikutnya adalah Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan atau hari kiamat. Hari kiamat ini adalah hari di mana setiap amal ini akan diberikan balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun
dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula barang siapa yang melakukan keburukan, sekecil apapun keburukan tersebut, pasti ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena semua amalan manusia itu nanti akan dipertanggungjawabkan, maka tugas kita yaitu takut kepada Allah, takut nanti kalau amalan-amalan kita tidak baik, sehingga kita mendapatkan murkanya Allah. Oleh karena itu, Malik Yaumiddin ini juga menjadikan setiap daripada langkah hidup kita itu untuk senantiasa mengevaluasi. Karena nanti di akhirat kita akan disidang. Di rekaman hidup kita nanti akan diputar kembali. Di akhirat tidak ada yang terlewat. Karena saking malunya manusia itu nanti pada berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Ada yang malu keringatnya saking banyaknya, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang bahkan sampai tenggelam. Itu ketika mereka melihat rekaman hidupnya di dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di tugas hidup kita yang keempat, Maliki Yaumiddin, Allah lah pemilik hari pembalasan, maka ini menjadi kontrol kita, yaitu tugas kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tugas hidup manusia yang berikutnya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah hanya kepada Allah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau-lah kami na'budu menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Beribadah hanya kepada Allah. Dalam beribadah hendaknya setiap manusia, setiap insan ini untuk memurnikan hanya kepada Allah dan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan hendaknya dikerjakan, dan apa yang Allah dan Rasulnya larang hendaknya ditinggalkan. Bahkan dalam ibadah ini kaidah fikihnya sebetulnya sangat simpel. Al-aslu fil ibadah haram. Jadi asal daripada ibadah itu hukumnya adalah sebetulnya haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ibadah itu sangat terbatas, tidak boleh kita membuat kreasi-kreasi di dalam ibadah. Misalkan kita sholat subuh, pas lagi semangat misalkan, saya pengen sholat subuhnya 4 rakaat, ini nggak boleh. Ibadah itu kalau tidak ada perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya sudah dikerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunannya. Bahkan sholat juga waktunya telah ditentukan. Kemudian kalau di dalam muamalah, al-aslu fil muamalah ibahah. Kalau dalam muamalah itu sebetulnya kaidah usulnya adalah boleh sampai ada sesuatu yang melarang. Kalau ibadah dilarang sampai diwajibkan, kalau muamalah itu diperbolehkan sampai ada yang melarangnya. Di ibadah demikian. Di tugas hidup manusia yang kelima itu adalah untuk beribadah mukhlishina lahuddin, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tugas hidup manusia yang keenam adalah memohon petunjuk kepada Allah tentang jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu tidak bisa kita bayangkan jalan yang mulus, tidak ada hambatan, tidak ada tanjakan, tidak ada belokan. Namun jalan yang lurus itu adalah jalan hidup yang benar, yang dapat membuat manusia itu bahagia di dunia dan akhirat, yaitu jalan ketaatan kepada Allah dan istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Nah, jalan yang lurus itu adalah jalannya para anbiya, jalannya para nabi, para syuhada, siddiqin, dan sholihin.
Nah, sebagaimana Al-Quran mengisahkan kisah-kisah mereka. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh yang mendapatkan pengingkaran dari kaumnya. Ada Nabi Ibrahim yang pernah mau dibakar oleh Raja Namrud. Ada Nabi Musa yang dikejar-kejar. Ada Nabi Muhammad yang diusir. Ini adalah jalan yang lurus. Di jalan yang lurus ini kita tidak pahami jalan yang tidak ada hambatannya. Tapi jalan yang lurus adalah jalan kita senantiasa taat dan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas hidup kita yang keenam ini adalah senantiasa memohon jalan yang lurus itu kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas hidup manusia yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, waladhdallin, bukan pula jalan orang yang sesat. Jalan orang yang diberi nikmat, sebagaimana kita terangkan tadi, adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Adapun jalannya orang yang sesat adalah jalan orang yang mengambil jalan selain Islam. Adapun jalan yang dimurkai adalah jalan mereka yang sengaja menentang ajaran Islam, yang mana kisah-kisah mereka ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tugas hidup manusia yang berikutnya yaitu adalah kita senantiasa mempelajari, membaca Al-Quran. Mempelajari, membaca, mengamalkan isi Al-Quran. Karena jalan yang lurus itu ada di dalamnya. Sebagaimana kita nanti misalkan lanjutkan daripada surat Al-Fatihah ini, kita lanjutkan di dalam surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Kemudian ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk. Tadi jalan yang lurus tadi, ihdina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tugas hidup manusia yang terakhir adalah senantiasa mempelajari Al-Quran. Karena dengan dipelajari, dengan ditadaburi, maka Al-Quran ini akan yahdi ila siratim mustaqim, akan menunjukkan jalan yang lurus tersebut. Bagaimana orang itu bisa mengetahui dirinya itu berada di dalam jalan yang lurus atau yang tidak lurus? Ini standarnya adalah Al-Quran. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dari pembahasan kita yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi bahan evaluasi kita tentang apakah tugas-tugas tersebut sudah kita laksanakan dengan baik atau belum. Kalau sudah kita laksanakan dengan baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap istiqomah untuk menjalankannya. Kemudian apabila belum, maka kita usahakan agar harapannya di akhir hidup kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah, akhiran yang baik, mendapatkan ampunan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.